Selamat malam. Kita masih jalan-jalan. Sekarang kita ngopi di Cafe Baraja. Ketemu teman saya, namanya Brother Nugroho. Ini nanti kita bincang-bincang. Sebelum kita bincang-bincang, kita angkat kopimu dulu, Bro. Ayo, brother, hari ini sengaja saya datangi Cafe Baraja karena memang tadi lewat masih banyak orang, masih penuh, padahal sudah jam 00:10. Tapi suasana masih akrab, masih banyak. Ada Brother Nugroho di sini. Jadi saya sengaja mampir dan saya akan banyak berbincang dengan Brother Nugroho. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu kepada brother se-Indonesia. Kalau untuk brother di Cirebon dan sekitarnya, Baraja pasti sudah hafal, sudah kenal, dan mungkin sudah nongkrong di sini. Apalagi Brother Hendra dong. Kalau saya di sini ketemu dengan Brother Hendra Tiger. Wah, semoga saya sampai pagi, Kalau saya sampaikan, brother, untuk brother se-Indonesia nih, bahwa Cafe Baraja itu pemiliknya teman saya, namanya Kang Oji. Kang Oji itu orang tahunya dulu sebagai musisi jazz, rambutnya gondrong, kemudian orangnya asik, simple, humble gitu kan. Dan dia buka kafe di Cirebon ini cukup lama. Itu kafe pertama yang buka 24 jam. Ini adalah Cafe Baraja. Jadi Cafe Baraja buka 24 jam. Kemudian karena kondisi COVID aja ini ada dikurangi sampai jam 3, biasanya 24 jam buka full. Jadi kalau dulu brother Indonesia kalau udah kecil pun gampang deh, mau ngopi pasti ke Cafe Baraja. Letak ke ini alamatnya barangkali ada yang belum tahu, di tengah-tengah pusat kota dekat Grage Mall, dekat dengan Gunung Sari. Dulu namanya Gunung Sari, era Gunung Sari. Sekarang sudah banyak mall, ada GTC, Jalan Tentara Pelajar kalau ke sana. Pokoknya tahunya Gunung Sari lah. Jadi belum saya bincang-bincang untuk para brother se-Indonesia, kalau ke Cirebon jangan lupa mampir ke Cafe Baraja. Malam ini saya ngopi pakai americano, sukain saya. Tapi Brother Nugroho ini avocado. Jadi saya ikutan tuh, brother. Jadi ikutan. Kemudian apa namanya? Kalau dulu saya tahu espresso campur. Jadi ini kalau dulu sahabat saya ini namanya avocado double shot gitu. Iya. Ya, atau single shot. Iya. Brother Nugroho, selamat datang. Bertemu lagi. Iya. Ini ceritanya gimana nyampe ketemu saya di sini? Saya lagi ngopi nih di depan, duduknya di Sama-sama. sama teman-teman. Siapa aja? Itu ada Insar, ada Asep Remot, ada Asep Remot ada ikut ya, tak? Terus ada Cukman juga. Terus Om Sarif. Wah. Ya. Pantesan tadi tuh ada yang manggil saya. Iya. Pak Jopar. Saya pikir terlalu banyak orang jadi saya cuek. Saya pesan kopi dulu. Oh, ada Om Sarif. Iya, jadi memang kesini itu bareng. Jadi bareng. Kebetulan dari Jakarta, Brad. Dari Di Jakarta. Iya. Ada apa di Jakarta? Urusan kerjaan apa? Iya, jadi sedang menggarap beberapa pekerjaan di beberapa kementerian. Wih, Iya. pantesan gua nggak ketemu ini kemana? Sementara menghilang dulu, berpindah tempat sebenarnya. Kan lagi di Jakarta kan bukannya lagi banyak aturan tentang masalah COVID. Iya betul. Pekerjaan gimana itu tuh? Ya sebagai salah satu contoh, ketika harus melakukan rapat di salah satu tempat di Jakarta, Di kantor kementerian ya, maksudnya? betul. Itu kita sebelumnya harus punya surat rapid dulu. Oh, biasa ya. Iya. Jadi setiap rapat harus keterangan Iya, bahwa betul. kita tidak terpapar, Betul. bebas, Itu gitu dulu. kan. Jadi rutinitasnya kayak begitu. Terus seperti biasa tetap
kita harus menyiapkan diri, harus pakai masker, jaga jarak. Berapa lama Jakarta pekerjaan kalau itu berapa lama sih kok kadang brother lu itu kadang lama menghilang Iya, gitu. betul. Berapa lama sih biasanya? Jadi biasanya paling lama itu 6 bulan ya untuk satu pekerjaan ya. Iya. 6 bulan di Jakarta 6 bulan. Iya, untuk satu pekerjaan. Jadi kadang-kala juga mengerjakan beberapa pekerjaan juga. Kadang kerjaannya kalau misalkan dari Jakarta 6 bulan apa pindah-pindah tempat? Kadang ya harus keluar Pulau Jawa gitu. Sebagai contoh misalnya pernah ke Kabupaten Aceh Singkil. Nah kalau di Sumatera Utara saya 15 kabupaten udah pernah. Waduh, wah nanti saya pengen tanya kopi yang dari sana karena saya nih Betul. bikin channel angkat kopi nih Brad. Pekerjaan kemudian kayak begitu sampai dengan 6 bulan ke sana. Brad, ada yang nanya ke saya Brad. Dulu brother tuh sekolah atau kuliah di mana gitu, dapat kerjaannya di beberapa kementerian. Iya betul. Sebagai apa tuh? Di bekerja di salah satu perusahaan konsultan perencanaan. Oh, konsultan perencanaan untuk merencanakan sesuatu. Dulu kuliah di mana kata gitu atau sekolah di mana? Ada yang tanya ke saya, Iya, Brad. betul. Nah, jadi kalau saya SD-nya tuh lulusan SD Negeri Impres Muka Baru Merauke. Merauke. Sekolah Merauke Brad. Merauke. Terus Jadi ketika naik kelas sampai SMP ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu di SD Impres Angkasa Pura Jayapura. Jayapura. Nah, tapi Oke. sebelum lulus pindah ke Merauke. Merauke. Oh, Jayapura, Merauke. Terus SMP di Naik sampai SMP kelas 1, begitu naik kelas 2 pindah ke Cirebon. Oh, jadi pas SMP ke Cirebon. Iya. Cirebonnya di Sunyaragi. Dia di awal sih di Jalan Karang Baru situ. Gitu. Terus SMA di SMP-nya di SMP Negeri 4 nih. Oh, SMP Negeri 4 yang Iya. di Pemuda itu. SMP Terus Negeri 4, SMA-nya di SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. Iya. Banyak teman-teman saya tuh, Brad. Iya. Angkatan saya dulu angkatan pertama SMA 5 itu angkatan saya tahun 90 tuh lulusan tahun 90 tuh angkatan saya tuh ada Honda gitu ya. Terus siapa lagi ya Mas Yanto. Mas Yanto AKBP itu ya kan dari Kapolsek mana itu tuh. Iya banyak lah. Oh lulusan SMA 5 angkatan kedua. Angkatan kedua, berarti 91. Kalau Mas Onda, Mas Yanto sih 90 pertama. Saya angkatan kedua. Angkatan kedua. Terus kuliah di mana? Saya kuliah di Jogja, ngambil jurusan teknik industri. Oh, kuliah di Teknik Industri Jogja. Kemudian dapat pekerjaan Sekarang di sama teman-teman Iya. tim itu di konsultan perencanaan Iya. dan mendapatkan pekerjaan dari beberapa kementerian Betul. dan terbang ke sana Iya, kemari betul. untuk merencanakan. Betul. Nah, kita juga ya mohon maaf saya aja ngopi kan Oh ya, saya. nggak apa-apa. Karena saya biasa ngopi berada. Jadi memang sekarang itu kita itu harus banyak-banyak kopi, Bran. Betul. Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya apa? Pasti berbeda dengan saya nih alasannya. Atau kenapa? Supaya kita nggak stres. Nggak stres. Kita punya kesempatan untuk menyenangkan diri, berkumpul bersama teman. Dalam arti kata kita berkumpul ngopi bareng, ketawa-ketawa, Oh. tapi tetap jaga jarak siap. Iya iyalah kayak gini lah. Ya, kita ini udah lama nggak ketemu nih, Bran. Iyalah, makanya kita Hampir juga 1,5 bulan nih. Iya. makanya kau ngilang mau ngopi Justru sendiri. itu, makanya dalam waktu dekat ini juga harus balik lagi. Oh, balik lagi ke Jakarta. Sampai akhir tahun atau sampai awal tahun. Waduh, alisan gue nggak kelihatan gitu. Sambil ngopi Iya. Brad. Ini. Nah ini ngomong-ngomong nih, brother nih tiba-tiba bisa jadi YouTuber nih. Gimana ini nih? Saya Orang pada WA ke gue Brad. Weh, ada YouTuber baru gitu. Iya. Sebenarnya Nggak tahu dari mana saya YouTuber. saya itu taunya itu ya dari teman itu. Teman kebetulan masih nih, Brother Jafar sekarang punya konten. Wih, saya bilang kapan dia jadi YouTuber? Ya kan gitu. Karena menurut saya juga jadi YouTuber itu susah-susah gampang, Bra. Ada yang kadang-kala orang ingin jadi YouTuber
tapi dia patah semangat karena yang like subscribe-nya atau yang melihat itu sedikit, ada yang kayak gitu. Tapi ketika saya lihat kok ini lumayan bagus gitu ya, bisa ada yang sudah 700, 350. Gue ceritain gini Bran. Ya, gue kan biasa ngopi lah, dulu juga sama brother kan biasa keliling-keliling dari kafe ke kafe. Ya yang sendiri lah, namanya juga tadi bawa untuk berkumpul dengan teman, untuk santai, untuk habis pekerjaan, jadi relax lah. Dan kebenaran gara-gara tadi brother nggak pernah ketemu, gue pengen keluar tuh nggak ada temennya Bran. Akhirnya gue ngajak dong temen gue tuh, Rio Cupik. Ya anterin gue sih, ngopi gue temennya nggak ada nih. Ya gue bisa aja, tapi nanti lah kalau nyampe di sana gue baru telepon teman-teman. Akhirnya Rio nemenin tuh ke BAT, di kafenya Coy atau beberapa kafe-kafe. Gue udah bikin konten dengan Rio itu 18 kafe udah gue bikinin tuh. Tapi yang dapat baru 8 karena memang harus diedit. Ya Rio lah yang edit ya itu kan Rio. Jadi pada saat gue ngopi dengan Rio itu di salah satu kafe yang ada di Cirebon tuh, Rio merekam gue. Gitu. Contoh yang pertama misalkan di Bate, gua nggak lagi ngobrol sama temen tuh, sama Coy Miracle, kemudian Rio bikin, kemudian direkam, kemudian dia iseng dibikinin lah konten namanya angkat kopi mubrak gitu, karena kita kan manggil brother aja. Nah pas dia upload, lumayan kata Rio tuh, begitu jadi, ya terserah Rio aja dah. Gue yang penting gini Bro. Gua ngopi, ya tetap ngopi tiap malam juga gua ngopi lah. Cuman bedanya sekarang Rio lebih apa ya? Ada temennya kemudian Pak daripada foto di HP atau diupload di Facebook, tapi fotonya tidak bisa berbicara atau di Facebook kalau di HP, HP-nya cepat penuh, dihitungkan aja. Nanti gini. Udah gue mikirin itu mau gue pusing aturan yang segala udah yang udah terserah lu deh. Akhirnya bikin lah. Jadi saya nggak peduli dengan hasil sebetulnya. Kemudian tidak peduli dengan artinya kayak begini, misalkan kayak di Baraja. Orang mungkin bingung apa ada kerjasama? Enggak, gue sih ngopi di mana? Gue angkat. Gitu. Tujuannya gini berat. Ngasih tahu ke brother se-Indonesia. Kalau brother Cirebon juga tahu lah lingkungan Cirebon. Tetapi ada juga barangkali yang belum tahu sekarang ngasih tahu. Kadang di kafe ini buka jam sekian, isinya ini. Tapi kalau brother se-Indonesia nih, barangkali pas di Cirebon, gua yang ngasih referensi. Nah itu paling penting. Atau misalkan ada wisatawan yang nginep di Cirebon, di mana sih tempat kopi ya gua ini aja berbagi ini tanpa apa ya gua kesini yang ngopi bayar biasanya kopi gitu. Sama seperti halnya ketika saya harus keluar daerah gitu kan. Misalnya contoh mau ke kabupaten misalnya yang Aceh Singgil misalnya, saya selalu browsing kira-kira di situ tuh ada tempat wisata apa. Oh iya kan begitu kan ya. Apa sih itu, tempat kopinya apa, kemarin waktu contoh aja Bran, waktu di Aceh waktu di mana? Jadi waktu itu saya gini, yang berkesan lagi ngopi itu di mana tuh? Oh, ya. Saya sangat menikmati itu. Memang di setiap saya ke daerah-daerah itu pasti ngopi ya. Pasti ngopi. Jadi kadang-kala begitu baru turun cari tempat kopi dari pesawat, itu mas di bandara, kalaupun ada tempat kopi, kalau misalnya di bandara di Aceh gitu ya, itu di dalam lingkungan bandara itu ada tempat kopi Aceh tuh, itu langsung tuh dulu. Oh iya. Kopi dulu diselesaikan, baru kita menyelesaikan kopi lain. dulu diselesaikan, baru kita menyelesaikan baru mudah-mudahan kejagaan ngopi dulu diselesaikan, baru kita menyelesaikan. Jadi pada saat itu saya itu bersama teman-teman ya. Itu ngopi asik banget, rame-rame asik ya. Iya, enggak, kebetulan lagi ada perjalanan darat ya. Dari Kota Medan menuju Kabupaten Singgil. Jadi itu harus melewati Brastagi, terus Kabupaten Dairi. Wah, itu perjalanan jadi itu karena 6 jadi bulan. misalnya di Kota Medan, Sinaceh Singgil, perjalanan pertama tuh kita
lewat selatan, pulangnya lagi. Jadi Tapi berat, biar keliling-keliling jauh tetap aja balik ke Cirebon. Cuman ya tadi tuh berat gara-gara nggak ada brother nih. Ya biasa kita kan ngopi di mana muter-muter. Tapi memang rada repot sih setelah dibikin konten. Biasanya gue semalam tuh bisa 3-4 kafe datengin bikin konten karena kan harus persiapan. Jadi gue lumayan lah dapetnya. Tapi yang tujuan utamanya adalah berat. Kita coba angkat lah yang ada. Kemudian ada usulan sih dari beberapa teman kok kafenya yang diangkat kafe-kafe terkenal, kenapa tidak kafe-kafe yang artinya ada di tempat di rumah-rumah atau di satu daerah. Bisa aja berat sebenarnya, gua nih bisa. Gua ngopi itu di beberapa tempat siang, sore gitu tuh. Cuman bedanya nggak dibikin konten. Dibikin kontennya kenapa di kafe-kafe yang terkenal, maksud gua tuh barangkali ada wisatawan atau brother Indonesia ya tadi kayak brother ke Aceh, tempat kopi di mana ya yang ngasih. betul pasti. Nah gua juga cuma ngasih tahu aja bahwa di Cirebon itu Ada berapa sebenarnya kalau kota Cirebon? nih kalau menurut gua ngobrol dengan teman itu baristanya aja di Cirebon itu ada 280 barista. Berarti kalau satu barista mempunyai kedai kopi, Iya. berarti minimalnya itu ada 280 kedai kopi di Cirebon. Nah, gue nih kalau pengen ngangkat, bayangin sampai gue sehari ini satu, padahal gue sehari bisa 3 kafe atau 2 kafe gue kunjungin, tapi gue upload satu. Kalau 280 kafe aja, berarti gue ngupload itu ada 280 episode, bro. 280 hari. 280 hari, bro. Kira-kira Ya, 9 bulan lebih. Iya, 9 bulan lebih, bro. Gua nih penikmat kopi, temen gua ada yang jualan kopi, gua beli kopinya. Jadi jangan nyusahin, apalagi zaman kayak begini. Mereka juga cari nafkahnya dari jualan kopi. Gua temennya ngebeli. Jadi ya syukur-syukur gua bisa angkat, ada manfaat. Gua ngopi supaya ada manfaat buat orang lain gimana? Ya, gua kopi, bro, di Baraja. Kemudian Baraja temen gua gitu kan kenal, tahu sih. Ya udah apa salahnya, ada manfaat buat orang lain. Itu aja. Jadi kalau ada teman-teman Jepar, kenapa nggak kedai saya? Nggak di mana? Di Jembar Agung. Ada tuh teman gua tuh di Jembar Agung. Di mana Jembar Agungnya? Di Komplek Perumahan. Bisa nggak? Ya bisa aja. Siap. Tapi memang maksud gua tuh, ya pada dasarnya gua oke aja, nggak ada masalah. Makanya kalau gua habis ini sering ngomong, ya kayak sekarang nih, untuk brother nih. Kalau memang ada referensi untuk gua nih, ya komen aja di ini. Kalau ada di mana kayak brother barangkali contoh, brother referensi gua mau ngopi di mana tuh? Saya ingin mereferensikan kita ngopi bareng ice coffee buatan teman saya. Di mana tuh? Asep Tusmin. Oh, Itu. oh iya, itu boleh tuh. Itu. Ya, Karena boleh. begini, menurut saya ya. Ini kan kita bicara rasa. Cold brew-nya asik. Asik. Nah itu maksud gua tuh gitu, Bra. Kasih komen di ini. Kalau ada temen gua bikin kopinya bagus, kayak tadi ada temen gua aja swing bikin racikannya bagus, enak. Ya nggak apa-apa. Iya. Bukan berarti gua enggak respect ke enggak ada niat kayak begitu. Oke aja. Gua sih cuman karena kebenaran aja. Gua ngopi karena keliling-keliling, kemudian gua angkat aja, misalkan salah satu yang sudah misalkan ada di Balai Gamelan, yang gua udah angkat-angkat tuh karena tempat ngopi gua aja keliling. Bisa berarti dong kita ngopi di rumahnya Pak RW mana gitu sambil bercerita tentang brother nih, ngangkat konten mungkin bisa nggak kayak gitu tuh? Ya, Terus ngobrol tentang daerahnya atau tentang apa? ya kan sebenarnya banyak. Gimana? Kalau tadi bawa untuk bikin itu kan bisa, kalau ngopi itu ngobrolnya dari A sampai Z. Betul. Ngopi di mana aja, kemudian ada yang untuk diskusi, ada yang hanya untuk ketawa-ketawa, itu macam-macam lah, macam-macam. Dan kalau kemudian, gue juga sebenarnya sih ngopi di RW, misalkan kayak di sini, Pak Yadi, Syadiadi gitu ngopi yang di situ, ya ngopi berat, nggak apa-apa. Ngobrol ngalor itu cuman bedanya nggak masuk konten. Nah sekarang karena mau bikin konten ya bisa-bisa saja.
ngobrol bagaimana kemudian bapak kami yang begitu panjang bangunannya bikin mural, apa manfaat itu ada. Nanti gue sebenarnya sudah ke situ tapi belum diangkat. Tapi kalau kemudian ada manfaat atau menjadi inspirasi buat orang lain, ya gue sih oke-oke aja berat. Ini berarti memang ini beberapa menu kopi di Iya penyajiannya ya. baristanya Baraja Kopi ini menurut orang-orang utamanya gue dari Brother Hendra atau gue juga pernah sama temen gue ya Brother Budi Gunawan gitu, udah asik lah di sini kopinya racikannya khas. Karena mungkin ini kafe yang cukup lama ya. Oh lama berarti ini kafe untuk gua ini punya story sendiri. Kafe yang pertama bisa bikin gua ngobrol sampai pagi, kafenya ini berat. Yang lain jam 12 tutup, ini 24 jam berat. Itu yang paling berkesan gua, makanya beruntung lah Cirebon kemudian ada kafe yang kayak begini. Artinya beruntung juga, guanya juga beruntung. Pada saat gua nggak bisa tidur sore itu ada tempat nongkrong, kemudian sampai pagi sambil ngopi sambil berbincang-bincang kayak begini berat. Sambil ketawa-ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Iya. Nanti berat nanti gua kan mau ke depan. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lah dari sana. Ya. Atau tapi kita tutup dulu aja berat. Konten hari ini nih berat. Ini nah akhir dapat juga masuk konten Tuhan. Berapa waktu menghilang ya? Iya 9,5 tapi gue juga bikin konten juga baru 10 harian tapi karena sehari 3, 2 jadi udah dapat 18 berat tapi yang diangkat baru 8 Iya. jadi yang kemarin syuting belum terangkat tenang nunggu giliran Jadi gini Brat. nanti tunggu giliran deh gimana ada saran Ketika saya datang ke Cirebon, ini mohon maaf nih, ketika saya datang ke Cirebon tidak menghubungi brother itu dalam rangka saya itu kan datang dari Jakarta Brat. Kan begini, sebelum itu juga saya sudah melakukan tes kesehatan karena di sana terus rutin setiap 2 minggu sekali itu atau per 10 hari harus tes. Saya yakin berdasarkan hasil itu tidak apa-apa gitu. Tapi kan saya tetap menjaga aja ya supaya dari Jakarta takut di sana gitu. Iya. Ya saling menghormati ya Breda. nah gitu. Ya kebenaran aja Tapi kita berhubung juga. saya kepergok malam ini. Iya iya loh. Ya, jadi Salah sendiri kenapa di tongkrongan Iya. gua gitu. Ini juga Mas Rionya. Walaupun gua sekedar Mas Rionya bikinnya serius. Gua aja kadang juga gua bagus enggak ya? Udah kok bagus. Iya bener banyak juga. Tapi udah bagus Pak. Ya lu yang bikin bagus. Oke berarti nanti kita tutup dulu aja ya. Obrolan malam ini nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Karena kalau ngobrol dulu juga nggak enak juga saya. Oke brother saya Indonesia untuk brother-brother di Cirebon dan sekitarnya. Terima kasih sudah menemani ngopi malam hari ini dan sekali lagi kita ada di channel Angkat Kopi Mubrat bersama Mas Nugro malam ini. Jangan lupa kalau ada referensi like and comment dah di bawah. Oke, sekian dari saya dan Brother Nugro dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.